pemirsa, selamat petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang di Berita Nasional TV. Berita Nasional Petang kali ini spesial karena disiarkan langsung dari Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan sudah kita semua ketahui dan saksikan bahwa pada hari ini, tepat pada Jumat 15 Agustus 2025 ini dilaksanakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI 2025. Dan baru saja juga kita saksikan dan juga kita ikuti pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto terkait RUU APBN dan juga nota keuangannya. Dan pemirsa, ketahanan pangan nasional ini menjadi salah satu fokus utama RAPBN 2026 yang baru saja disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya bicara soal pupuk dan bibit unggul, infrastruktur pertanian seperti jalan dan irigasi juga memegang peran penting dalam memastikan distribusi hasil panen dan kelancaran suplai pangan. Dan sudah bersama saya anggota Komisi 5 DPR RI Musara Jeksya, Bang Ijek. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung sama kami di sini. Ini yang akan membicarakan mengenai dukungan perbaikan jalan dan irigasi untuk mewujudkan swasembada beras dan jagung serta memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Ya, Bang Ijek, mungkin Bang Ijek sebagai Komisi 5 yang membidangi infrastruktur termasuk jalan dan irigasi begitu ya. Seberapa besar peran infrastruktur ini dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas RAPBN 2026? Ya, kami dari Komisi 5 dan kaitan dengan infrastruktur, bagaimana pentingnya, yang lebih simpel saya misalkan dengan anatomi tubuh saja. Kalau badan kita mau sehat, pasti darah harus lancar. Darah itu ya melalui urat-urat nadi, nadi besar, nadi-nadi kecil. Ya begitu juga dengan peningkatan ekonomi negara kita dan juga bagaimana target tujuan pemerintah Bapak Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan. Kenapa? Karena memang negara kita ini negara agraris, kita tahu. Kita ingin bagaimana kita bisa swasembada pangan, bahkan Pak Prabowo menginginkan sudah ekspor. Kaitan ini pastilah juga harus menunjang infrastruktur jalan. Jalan koneksi untuk tempat-tempat daerah-daerah pertanian, peternakan ataupun perikanan. Nah, untuk ini masih banyak ya daerah pertanian yang masih bergantung pada irigasi begitu ya, Bang Ijek ya. Nah, ini tapi ada beberapa mungkin di daerah yang masih bergantung pada irigasi yang sudah tua dan tidak terawat begitu. Mungkin apa strategi untuk mempercepat rehabilitasi tersebut? Ya, kita di Komisi 5 kaitan irigasi ini di Kementerian Mitra kami yaitu PU. Di Kementerian PU sudah ada jalur-jalur irigasi yang sudah terbangun sebelumnya. Tapi ada juga anggaran-anggaran perawatan irigasi-irigasi yang sudah ada, bahkan untuk membuat irigasi baru. Karena memang pertanian kita tahu sekarang ini sedang masif Bapak Presiden membuka areal-areal baru. Artinya memerlukan juga jalur-jalur irigasi yang baru. Tapi tidak melupakan juga yang lama untuk perbaikan. Dan hal ini juga penting ya kalau kaitan memang swasembada beras tadi. Dan tadi juga kembali lagi kalau mengenai jalan juga ini juga sangat penting karena apapun itu, baik itu distribusi untuk meningkatkan pertanian ataupun mengangkat hasil pertanian, ini juga penting untuk jalan diperhatikan. Nah, ini untuk kondisi jalan begitu. Mungkin untuk perbaikan jalan dengan kondisi jalan menuju sentra pertanian ini sering dikeluhkan juga begitu oleh petani karena menghambat distribusi hasil panen gitu. Mungkin apa langkah yang sudah dan akan dilakukan Komisi 5 ini untuk mempercepat perbaikan dan juga pembangunan mungkin jalan untuk pertanian tersebut? Kalau kita lihat ya periode sebelumnya itu kaitan pembangunan jalan di DPR RI dengan target jalan-jalan nasional. Tapi sekarang ini sudah ada keputusan Presiden Kepres yang dikeluarkan bahwa APBN itu tidak bergantung hanya untuk jalan-jalan nasional. Arti jalan kabupaten, jalan kota, bahkan jalan desa. Tapi memang bisa untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kaitan juga peningkatan juga pertanian, hasil-hasil bumi lainnya. Ini juga bisa masuk dari anggaran kementerian.
disepakati nanti dengan kepala daerah terkait, dan kami sebagai Komisi 5 juga memberikan rekomendasi atas pengajuan kepala-kepala daerah baik tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti akan kami salurkan ke kementerian terkaitnya. Ya. Mungkin bagaimana sinergi antara pemerintah pusat, daerah, kemudian mungkin DPR sendiri ini sejauh ini bagaimana Bang Jack? Ya, kan kita lihat sekarang rencana pembangunan jangka nasional yang diutarakan Bapak Presiden. Tadi juga baru kita dengar penggunaan anggaran 2026 targetnya itu jelas. Jadi memang ini sejalan dengan juga bantuan-bantuan pusat ke daerah. Tidak juga merupakan anggaran secara langsung, tapi tadi pembangunan itu yang memang pembangunan dari daerah juga harus sejalan dengan pembangunan nasional. Tidak hanya sebatas jalan ya, tapi tadi kita lihat juga bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana pendidikan, dan ini semua targetnya adalah bagaimana ke depan kita nanti ini sudah siap, baik secara sumber daya manusianya, secara juga intelijensinya, karena dengan peningkatan tadi makanan bergizi tadi, dan juga pengelolaan daerah, karena potensi kita luar biasa. Kalau kita juga masyarakat rakyat kita tidak siap, generasi kita ke depan untuk mengelola daerah sendiri, nanti kita akan ketinggalan. Baik. Nah, ini keterkaitannya dengan RAPBN 2026 ini ya, yang mengalokasikan dana besar untuk ketahanan pangan sendiri, termasuk cetak sawah baru, begitu. Mungkin dan subsidi pupuk begitu ya, Bang ya. Nah, bagaimana Komisi 5 ini memastikan bahwa infrastruktur jalan dan irigasi ini sejalan dengan program tersebut? Ya, kita juga melihat ya, memang keterkaitan ketahanan pangan ini di Komisi 4, tapi Komisi 5 akan sejalan dengan rencana pembangunan, yaitu koneksi jalannya. Kita akan lihat sekarang nanti kan fokusnya di wilayah mana, tapi hampir secara menyeluruh di seluruh provinsi, kabupaten, kota kita ini, kembali lagi seperti saya bilang, kita negara agraris. Kita mempunyai lahan-lahan pertanian, tidak hanya sawah, tapi hasil-hasil lainnya. Dan ini juga sejalan dengan apa yang direncanakan dari pemerintah pusat, khususnya untuk pertanian seperti tadi. Tapi tidak semata-mata juga hanya melihat kita bagaimana koneksi jalan, bagaimana pertanian baik. Nah, saya lihat juga Pak Presiden juga bagaimana ke depan untuk mengawal harga tani, harga jual dari pertanian, karena selama ini itu yang kita tidak terkontrol dari pemerintah. Akhirnya kan pengusaha yang menentukan harga, petaninya ya tetap. Ini sekarang ini bagaimana mau peningkatan Pak Prabowo, hasil tani ini harus tinggi, harga juga bisa stabil, petaninya sejahtera, bahkan kita mau generasi muda kita ke depan tidak hanya mengejar ke kota, dia harus bisa mengelola potensi desa dan tidak malu jadi petani, nelayan. Baik, Bang. Mungkin untuk bagaimana ini memastikan proyek perbaikan itu nanti sendiri tidak hanya mungkin fokus pada kuantitas airnya saja atau juga jalannya saja begitu, tapi juga efisiensi distribusinya dan juga ada keberlanjutan lingkungannya begitu. Ya, pastinya akan diperhatikan secara menyeluruh karena ini semuanya ada keterkaitannya. Tapi yang terpenting adalah memang kami sebagai wakil rakyat di DPR RI juga ikut mengawasin bagaimana anggaran yang turun ini betul-betul tepat sasaran dan tepat gunanya sesuai dengan arahan dari pemerintah Bapak Presiden. Baik, Bang, mungkin terakhir nih Bang, untuk dengan dukungan infrastruktur yang memadai gitu, kapan kita bisa melihat dampak nyata terhadap stabilitas harga pangan, kemudian kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional? Saya rasa ini kan Bapak Presiden sekarang ini hampir 1 tahun ya, 200 sekian hari dan sudah dimulai ini, dan bahkan saya lihat Pak Prabowo sangat konsen dan masif bagaimana mendorong rencana-rencana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan kita, bahkan peningkatan ekonomi desa melalui koperasi, melalui juga potensi-potensi lain. Ini udah dimulai dari sekarang. Saya yakin tahun depan sudah mulai terasa ini geliat ekonomi daerah, terutama daerah desa-desa, dan juga
juga 2 tahun ke depan akan makin kelihatan lagi nanti bagaimana penurunan stunting dengan makan gizi gratis ini, dan bagaimana anak-anak kita ini sekolahnya akan lebih mudah capai karena ada pembangunan sekolah juga, sekolah Taruna Nusantara yang menyebar, sekolah Merah Putih dan sekolah Garuda yang ini juga akan juga membuat generasi-generasi kita yang di desa ini juga punya peluang besar untuk cita-citanya ke depan. Baik, mungkin untuk harapan sendiri nih Bang, dengan sudah adanya RUU APBN 2026 ini, kemudian juga tadi sudah disampaikan untuk pencapaian di 299 harinya Presiden Prabowo Subianto, ada harapan khusus untuk nantinya program-program prioritas yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Ya, harapan kita pastinya ini bisa terwujud nyata ya, karena efisiensi penting, melihat selama ini mungkin banyak hal-hal yang menjadi boros jadinya penggunaan anggaran belanja itu. Kedua, dengan rencana yang begitu tujuan dan masifnya, ini penting pengawasan. Pengawasan tidak sebatas hanya DPR, tapi pengawasan memang anggaran ini tepat sasaran, jangan terjadi kebocoran-kebocoran. Baik, terima kasih Bapak Musa Rajeksya, Bang Ijek dari anggota Komisi 5 DPR RI yang sudah bergabung dan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di sini. Semoga pembangunan jalan, irigasi dapat semakin mendukung ketahanan pangan nasional. Amin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk informasi berita lainnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, pemerintah terus membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata melalui peningkatan layanan medis dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program cek kesehatan gratis dan pelacakan kesehatan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 18 juta warga. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memantau kondisi kesehatan sekaligus mendorong pencegahan penyakit sejak dini. Sebanyak 66 rumah sakit di 6 provinsi sedang ditingkatkan kelasnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis. Peningkatan ini mencakup fasilitas peralatan, tenaga medis, serta kapasitas layanan agar mampu menjangkau lebih banyak pasien. Di kawasan ekonomi khusus Sanur, pemerintah menghadirkan pusat pelayanan medis internasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar negeri, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata medis. Dari Jakarta, tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya di sidang tahunan MPR RI dengan memuji para pendahulunya. Presiden Prabowo mengatakan semua Presiden Republik Indonesia sebelumnya telah bekerja keras untuk bangsa Indonesia. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini Presiden Prabowo Subianto, Dia mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Prabowo mengingatkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, telah berjuang dalam membentuk NKRI. Soekarno telah berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia di tengah intervensi negara lain pada masa itu. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara lain.
Prabowo juga mengingatkan soal peran Soekarno dalam mengembalikan Irian Barat ke NKRI. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Prabowo juga memuji jasa Presiden kedua Soeharto di bidang ekonomi. Soeharto lanjutnya berhasil membangun dasar ekonomi Indonesia yang merata. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Kemudian Prabowo juga memuji kontribusi Presiden ketiga, B.J. Habibie. Habibie dinilai mampu membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi dan bisa menjaga stabilitas. Prabowo juga memuji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, khususnya dalam bidang toleransi. Dan Presiden Megawati Soekarno Putri, Megawati berhasil memulihkan ekonomi. Prabowo juga memuji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY dinilai berhasil menjaga kerawanan ekonomi. Prabowo pun memuji Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur penting. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sektor-sektor ekonomi, jelasnya. Jokowi, kata Prabowo, juga membawa Indonesia melewati krisis selama pandemi. Selain itu, Jokowi juga merintis IKN. Memimpin kita di saat-saat kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Para pimpinan dari lembaga-lembaga negara di periode sebelumnya maupun di periode saat ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada dialog dengan Ujang Kamarudin dari juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Selama 299 hari memimpin, Presiden Prabowo Subianto telah mencatat berbagai pencapaian signifikan di berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, peluncuran program makan bergizi gratis untuk jutaan anak, pencapaian swasembada pangan, hingga diplomasi internasional yang menguatkan posisi Indonesia di mata dunia. Dan telah bergabung bersama saya, ini ada Bapak Ujang Kamarudin, Kang Ujang, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan yang akan membahas lebih dalam berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta harapan ke depan untuk memperkuat kemajuan dan persatuan bangsa. Kang Ujang, bagaimana, sehat? Siap, alhamdulillah baik, Mbak Ajeng. Iya, Kang Ujang, pertama bahwa pada hari ini Presiden Prabowo ini sudah menyampaikan pidato kenegaraannya dan dari sidang pertama dan juga sidang paripurna bersama DPR RI. Dan untuk pidato Presiden hari ini memuat banyak capaian besar selama 299 hari masa pemerintahannya, ya begitu ya. Bisa dijelaskan mungkin capaian mana yang menurut Presiden ini paling berdampak langsung pada masyarakat? Ya, ada beberapa program prioritas ya yang itu sudah direalisasikan oleh Bapak Presiden. Contoh MBG. Ya, Bapak Presiden sudah memention dalam pidatonya, ya, bayangkan 20 juta penerima manfaat. Ya. Kami dulu BGN itu Badan Gizi Nasional itu menargetkan di Desember 2025 itu adalah 15 juta. Hari ini kita saksikan sudah 20 juta penerima manfaat. Artinya anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita itu menerima makanan bergizi yang dimana itu menjadi penting apa untuk kesehatan mereka, ya, untuk apa, untuk kecemerlangan otak mereka. Nah ini kan Pak Presiden ingin memastikan anak-anak Indonesia tubuh sehat dan kuat dalam konteks fisik maupun intelektualitas. Maka kami meyakini apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden menghadirkan ya program yang luar biasa makan bergizi gratis ini adalah untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045. Nah, yang kedua, cek kesehatan gratis, Mbak Ajeng. Ya. Ini penerima manfaatnya juga dahsyat. Bapak 18 juta penerima manfaat sudah direalisasikan
Artinya ke depan ini makin banyak lagi, dan sudah direalisasikan juga cek kesehatan gratis bagi anak sekolah ya. Bagi anak sekolah, madrasah, pesantren itu juga dipersilahkan untuk melakukan cek kesehatan. Ini betul. Program terbaik dalam sejarah kesehatan Indonesia, dan akan paling besar penerima manfaatnya di bidang kesehatan. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi bukan hanya makannya yang diberikan, kesehatannya juga dijaga. Lalu jangan lupa juga ada sekolah rakyat, Mbak Ja. Ini sudah direalisasikan 100 sekolah rakyat. Itu apa? Untuk menghadirkan sekolah yang berkeadilan. Nah, apa targetnya? Targetnya adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi yang nanti sekolah rakyat itu adalah yang sekarang ada di asrama itu SD, SMP, SMA adalah mereka dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Mereka dulu tidak tahu biaya dari mana sekolahnya, tidak tahu harus kemana minta tolong. Tetapi Pak Presiden hadir, negara hadir, pemerintah hadir memastikan keluarga miskin dan miskin ekstrim itu mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar. Bayangkan dari SD, SMP, SMA berasrama 24 jam, makannya 3 kali bergizi, lalu pakaiannya juga gratis, selimutnya juga ada, komputer juga disediakan, kamarnya juga terjamin, kasurnya juga masing-masing. Ini menjadi program menurut hemat kami ya, menjadi capaian yang luar biasa dari Bapak Presiden. Lalu jangan lupa juga ada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini juga program bagaimana untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Jadi selama ini kan sentra-sentra ekonomi itu ada di perkotaan. Nah, bagaimana ke depan itu keadilan ekonomi terjadi. Di situ lapangan kerja terbuka ya bagi warga desa di seluruh Indonesia. Oleh karena itu ini menjadi penting bagaimana Pak Presiden menghadirkan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Lalu jangan lupa juga ada program sekolah Garuda. Ini juga anak-anak yang punya kemampuan IQ tinggi ya, yang berkualitas itu juga dibeasiswakan oleh negara ya, oleh Bapak Presiden untuk bisa kuliah di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Ini menjadi program yang menurut hemat kami luar biasa bagi rakyat Indonesia. Jadi APBN ini semuanya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Jangan lupa juga tadi Pak Presiden men-spill ya Danantara. Ini juga bagian daripada Pak Presiden memikirkan bahwa tadi pemerintah ya harus punya lembaga investasi yang itu bisa mandiri, bisa mendrive pertumbuhan ekonomi, dan kita bisa dihormati dan dihargai oleh negara lain karena kita punya uang yang banyak begitu. Ini penting juga, dan memastikan bahwa dana Danantara itu juga tidak ada yang dikorupsi. Dana Danantara itu juga berguna untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau tadi disampaikan ini terkait kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, di pidatonya pada Presiden Prabowo Subianto ini juga menyampaikan bahwa harapannya untuk untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim 0% secepat atau segera bisa dicapai begitu. Mungkin apakah program-program prioritas yang sudah terrealisasi sampai hari ini juga merupakan langkah konkretnya? Iya, sangat clear ya. Dimulai dari beliau berkampanye ya. Lalu hari ini 299 hari ya, satu hari kurang dari 300 hari sudah mengimplementasikan apa yang dijanjikan gitu. Ini bagian daripada cara bagaimana Pak Presiden yang punya konsep luar biasa dalam konteks bagaimana orang miskin itu ke depan tidak miskin lagi. Jadi bukan hanya anaknya yang disekolahkan, yang diasramakan tadi miskin dan miskin asli, tapi keluarganya juga dibangunkan, direnovasi sekolahnya. Lalu juga ada lagi bagaimana keluarganya juga diberikan pelatihan wirausaha. Ini kan artinya dalam konteks sekolah rakyat tadi bukan hanya anaknya yang bisa sekolah, bisa bergizi makanannya, bisa intelektualnya juga cerdas, karakternya juga terbangun, keharapannya bisa mandiri, dan keluarganya juga tadi diperhatikan dalam konteks ekonominya. Oleh karena itu tadi kalau target Pak Presiden ingin menghilangkan kemiskinan 0% itu secepat mungkin, itu ya kita dorong bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, dan ini tidak ada yang tidak mungkin begitu. Baik, ini untuk terkait sekolah rakyat begitu, dan ada renovasi sekolah, kemudian pembukaan fakultas kedokteran di berbagai daerah.
cerah ya, biasa. Kang ya. Ini bagaimana kebijakan pendidikannya begitu? Apakah diharapkan membentuk generasi Indonesia Emas 2045 ini? Ya, Pak Presiden membuat program itu sangat komprehensif ya. Tidak hanya mendorong satu fokus bidang saja. Jadi tadi makannya diberi gratis, bergizi, lalu juga jangan lupa kesehatannya juga dijaga, dan tadi pendidikannya juga diprioritaskan, ekonominya juga ditumbuhkan. Jadi semua ini dijaga secara bersamaan. Oleh karena itu kami yakin, pemerintah yakin gitu ya, Pak Presiden pun yakin bahwa kalau ini terus kita sama-sama bangun, sama-sama rakyat juga mendukung, maka ya pendidikan menjadi salah satu fokus yang ke depan akan melahirkan generasi-generasi emas, generasi unggul. Dan tidak ada negara di dunia ini yang besar, yang maju ya, yang berkembang tanpa pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu keharusan membangun pendidikan yang berkualitas yang unggul itu menjadi sebuah keharusan bagi kami. Nah, ini untuk dari pendidikan, dari segi pendidikan, kemudian kesehatan begitu ya, dan makan bergizi gratis untuk program-program prioritas itu sendiri. Ini bagaimana pemerintah akhirnya memastikan program-program itu akan sampai di berbagai daerah di Indonesia begitu, Pak? Ya, kami kemarin berkunjung ke Kalsel, daerah yang miskin dan miskin ekstrim tadi. MBG sudah terjadi di sana. Baik. Bahkan di SD yang sulit dijangkau gitu. Dan sudah terrealisasi dari bulan Juni gitu di sana. Dan mereka sangat happy ya, sangat senang karena mereka anak petani yang miskin, miskin ekstrim, dan kami tahu persis. Dan ketika diberi makan gratis itu luar biasa senangnya karena mereka biasanya, mohon maaf gitu ya, makannya jarang. Mereka tadi ya kadang-kadang tidak punya makanan. Nah, ketika diberikan makanan bergizi gratis oleh Bapak Presiden, itu mereka mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Presiden. Karena itu untuk memastikan nanti ya penyebarannya di seluruh Indonesia, ya kita kawal bersama-sama. Kami dari internal pemerintah mengawal, publik juga mengawal. Silahkan nanti bisa diupdate kan di kami pemerintah. Setiap kementerian lembaga akan mempublish ya apa yang menjadi capaian-capaian dari masing-masing kementerian dan lembaga. Ya baik, Kang Ujang. Dan bukan hanya program-program prioritas itu saja ya, Kang Ujang. Presiden juga menyoroti keberhasilan diplomasi ini, seperti bergabungnya Indonesia ke BRICS, kemudian pengakuan internasional, terus terhadap Palestina begitu ya. Ini bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia di kancah internasional? Ya, masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini Indonesia sangat dihargai dan dihormati. Ya tentu ini menjadi sesuatu yang baik. Dan Pak Presiden ini melakukan diplomasi yang bagi kami punya style sendiri ya, punya gaya sendiri dengan presiden-presiden yang sebelumnya. Presiden sebelumnya juga bagus. Pak Prabowo punya terobosan-terobosan besar ya untuk memastikan Indonesia punya peran penting di dunia internasional. Dan jangan lupa Mbak Ajeng, bahwa approval rating dari Pak Presiden ketika disandingkan dengan pemimpin-pemimpin G20 itu paling tinggi di antara pemimpin-pemimpin lain. Artinya penghormatan publik negara lain ya terhadap Pak Prabowo itu luar biasa tinggi. Artinya apa yang menjadi bagian daripada diplomasi Pak Presiden ya, bertemu dengan banyak kepala negara, banyak kepala pemerintahan, itu menghasilkan positioning yang jelas terhadap Indonesia. Artinya Indonesia sekarang punya peran penting dalam percaturan global begitu. Oke Bang, kalau terkait peningkatan gaji hakim nih, ini hingga ada penertiban, kemudian ada penertiban lahan sawit ilegal, ini juga menjadi bagian dari agenda besar begitu ya. Nah ini mungkin apa pesan yang ingin disampaikan pemerintah melalui langkah ini begitu? Ya, Pak Presiden sudah selalu mengingatkan gitu ya, bagi yang tadi ya punya sawit ilegal kembalikan ke negara, kalau enggak ya akan dihukum gitu ya. Ya betul. Ya ini kan menjadi penting. Sudah kalau kurang lebih ya 3 juta lahan sawit ilegal kan sudah diambil oleh negara ya. Artinya Pak Presiden memastikan bahwa penegakan hukum jalan kepada siapapun mereka yang tadi menggarap ya sesuatu yang ilegal. Dan ini penting ya, negara harus punya kepentingan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi
hak rakyat kembali kepada rakyat. Jadi yang ilegal yang punya negara diambil dong, kembalikan ke rakyat dong, bukan dikuasai oleh mereka-mereka kelompok tertentu. Oleh karena itu tadi apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden memastikan penegakan hukum jalan, lalu tadi pengambil alihan ya lahan-lahan sawit ilegal termasuk di tambang-tambang ilegal juga menjadi sesuatu yang positif bagi kemajuan bangsa ke depan. Karena kalau itu tidak dibiarkan, kalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka ya mohon maaf negara kalah oleh mereka-mereka gitu yang berbuat tindak pidana. Oleh karena itu negara harus hadir memastikan apa yang menjadi hak negara, apa yang menjadi hak rakyat kembalikan ke negara, kembalikan kepada rakyat begitu. Bukan hanya APBN yang untuk rakyat, tetapi tambang-tambang ilegal ya yang harus dikuasai negara juga harus dikembalikan kepada rakyat. Baik, itu juga yang korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Presiden Prabowo ini sangat tegas begitu ya, kembalikan untuk rakyat. Ya jangan coba-coba main-main gitu, jangan coba-coba juga korupsi. Pak Presiden dalam setiap pidatonya selalu menekankan konteks pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami yakin ya bersama Pak Presiden Prabowo kita akan menyaksikan insya Allah yang Indonesia yang lebih berkeadilan, lebih sejahtera, lebih tadi dicintai rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan publik. Kami yakin kalau kami mendapatkan dukungan dari publik, maka insya Allah apa yang menjadi amanah dari publik ya di kampanye yang lalu kita insya Allah akan realisasikan satu demi satu, tahap demi tahap, dan terbukti di 299 hari Pak Presiden sudah melakukan banyak hal ya dengan program-program yang sudah disampaikan dalam pidato-pidato beliau. Mungkin terakhir nih Kang Ujang, dari semua capaian di 299 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto ini, apa yang menjadi pesan atau fokus utama dan target untuk masa jabatannya selama 5 tahun ke depan? Ya tentu ini karena ini momentum kemerdekaan ya, persatuan menjadi penting. Ini persatuan ini harus kita jaga karena bangsa yang tidak bersatu ini tidak akan kuat. Yang kedua tentu ekonomi ya. Ke depan tantangannya kan besar, perang ya, di mana-mana, kondisi global tidak menentu gitu ya. Soal pangan juga di dunia internasional punya problem, lalu energi juga problem di dunia internasional. Oleh karena itu tadi tantangan-tantangan besar ya soal pangan, soal energi, soal pendidikan gitu ya. Tadi soal ekonomi. Nah, ini harus menjadi katakanlah bahan evaluasi bagi kami untuk mendorong agar program-program itu berlanjut. Bukan hanya berlanjut, agar program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden itu betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan publik. Baik. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan. Semoga apa capaian yang sudah dicapai pada masa pemerintahan Prabowo Subianto di 299 hari ini akan konsisten dan membangun Indonesia lebih sejahtera dan juga persatuan untuk rakyat dan juga bangsa. Begitu ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah bergabung bersama kami. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan momentum pembacaan pidato keuangan oleh Presiden Prabowo disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia mengenai evaluasi program-program yang telah berjalan. Adapun dirinya mendorong program ke depannya dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan momentum pidato RUU APBN tahun 2026 mampu dieksekusi dengan baik di lapangan sehingga seluruh program yang tengah dikerjakan dapat tepat sasaran. Andreas menerangkan pidato kali ini menjadi laporan secara langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait evaluasi program-program yang telah berjalan.
Ya, hari ini tentu dalam pidato kenegaraan sebagaimana tradisi Presiden dalam kapasitas sebagai kepala eksekutif, kepala negara tentunya akan menyampaikan kinerja dari pemerintahan yang berjalan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berharap isi pidato Presiden Prabowo dapat membawa kemajuan sumber daya manusia di tanah air. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pidato nota keuangan Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan isi dari pidato Presiden Prabowo saat pembacaan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diharap mampu menjadi bagian dari Games of Changer terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Adapun Said menyampaikan isi pidato pada tahun ini juga turut membawa peningkatan kualitas kesehatan yang inklusif. Dirinya mengungkapkan capaian kinerja di 10 bulan kepemimpinan pemerintahan Prabowo Gibran sudah membawa tanda perubahan yang cukup signifikan. Bahwa ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan harus kita akui. Yang pertama, kuartal 1 kita tumbuh di 4,87, kuartal 2 sebagaimana yang sudah disampaikan dirilis oleh BPS 5,12. Maka memasuki tahun kedua nanti, harapan saya dalam pidato Bapak Presiden, ini bagian dari game changer, perubahan ke depan tentang peningkatan SDM kita. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, kemeriahan peringatan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tapi juga terasa istimewa bagi belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa. Mereka lebih antusias mengikuti berbagai lomba yang digelar di kantor desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung Barat. Seperti inilah keceriaan belasan penyintas orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang mengikuti lomba Agustusan dalam rangka menyambut Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-80 di kantor Desa Pangauban, Batu Jajar, Bandung Barat. Dibimbing oleh komunitas Lentera Jiwa, mereka nampak ceria mengikuti berbagai perlombaan seperti memasukkan pensil ke botol, estafet tepung terigu, dan memakai sarung dengan melempar balon. Meski memiliki gangguan mental, penyintas ODGJ ini tetap antusias mengikuti berbagai perlombaan. Salah seorang penyintas ODGJ mengatakan dirinya merasa senang ikut lomba menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Dirinya berharap di Hari Jadi Kemerdekaan Indonesia ini agar pemerintah lebih peduli dengan para penyintas ODGJ. Kenapa sampai mau ikut Lentera Jiwa ini nih kamu? Motivasinya lagi juga, terus jadi lebih semangat. Sementara itu, komunitas Lentera Jiwa mengatakan perlombaan seperti ini sebagai bentuk dukungan kepada mereka sehingga keberadaannya semakin diakui. Sebab dukungan seperti ini sangat dibutuhkan agar keberadaan mereka semakin dijauhkan dari stigma negatif. Kita biasa tiap tahun mengadakan lomba buat sahabat jiwa itu sendiri untuk mengasih support, dukungan biar sahabat jiwa itu sendiri tidak merasa dikucilkan dan kita sama-sama duduk bersama bisa bareng-bareng untuk perlombaan. Diharapkan dengan kegiatan lomba Agustusan ini, keberadaan penyintas ODGJ tidak dikucilkan dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga bisa memanusiakan manusia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya,
Informasi selanjutnya, pemirsa, saat menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPD RI, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyinggung fenomena kritikan yang di masyarakat yang banyak disampaikan langsung dan di digital, seperti ajakan kabur aja dulu, Indonesia gelap, negara Konoha, hingga pengibaran bendera One Piece. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam sistem negara demokrasi, rakyat harus punya kesehatan dan ruang luas untuk berkumpul, berpendapat, hingga menyampaikan kritik. Menurutnya, sindiran dan kritikan dari masyarakat berkembang memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk disampaikan dengan gaya dan bahasa zaman mereka sendiri. Ada pesan dan harapan di balik kritikan. Kepada pemerintah, Puan mengatakan pemerintah menanggapi tidak hanya bijaksana, tetapi juga dengan pikiran terbuka. Puan berharap apapun bentuk dan isi kritikan yang disampaikan tidak boleh memecah persatuan. Dan yang saya hormati. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai laporan kinerjanya selama 300 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Rahayu mengatakan laporan kinerja yang disampaikan Prabowo sangat luar biasa sebab mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, kemajuan ekonomi, serta program-program pembangunan. Rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI akan segera dimulai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengapresiasi laporan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya hal itu sangat luar biasa sebab mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, kemajuan ekonomi, serta program-program pembangunan. Rahayu berharap laporan yang disampaikan Prabowo mampu menjadikan acuan bagi DPR RI dalam mengawasi kinerja pemerintah, serta memastikan program-program yang disampaikan dapat berjalan dengan baik. Dirinya juga berharap program-program pembangunan seperti sekolah-sekolah dapat diunggulkan demi meningkatkan kualitas SDM di berbagai bidang, yakni sains, teknik mesin, hingga matematika. Menurut saya luar biasa karena beliau menyampaikan banyak hal, sangat lengkap, sesuatu yang sebenarnya sangat jarang kita dengar terutama bagi anggota DPR yang sudah beberapa periode mengikuti. Sangat jarang kita mendapatkan laporan yang sangat komprehensif, apalagi juga menyampaikan laporan bahkan dari badan di luar dari eksekutif. Ada juga kaitannya dengan MK, MA, dan juga kenaikan gaji hakim dan seterusnya. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa untuk kita bisa melakukan pengawasan lebih dalam untuk hal-hal yang lintas sektor. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, beliau juga sangat jelas dan tadi apa yang Pemirsa, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini menjadi panggung penting bagi pesan persatuan dari Presiden Prabowo Subianto. Usai sidang, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pidato Presiden memuat tekad membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan sejahtera di usia 80 tahun kemerdekaan. Sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta sidang paripurna DPR RI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Usai sidang, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pidato Presiden Prabowo Subianto membawa semangat persatuan dan tekad membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan sejahtera di usia ke-80 tahun kemerdekaan. AHY menyebut, pesan Presiden mencakup penguatan ekonomi berdaya saing, pengelolaan kekayaan alam untuk rakyat, peningkatan diplomasi internasional, hingga memperkokoh pertahanan di tengah gejolak global. Ia menilai semua aspek yang disampaikan menjadi momentum penting menuju visi Indonesia Emas 2045, di mana seluruh elemen bangsa diminta bekerja sama melalui agenda prioritas dan program nyata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ini yang menjadi pesan kuat dari Bapak Presiden tadi, dan dari semua elemen yang disampaikan penting semuanya sangat mendasar, dari bagaimana ekonomi kita juga harus semakin memiliki daya saing, kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin untuk rakyat, sampai dengan hubungan internasional, diplomasi, pertahanan yang juga harus semakin kuat karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian. Artinya bangsa Indonesia sebagai bangsa besar juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri, tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional. AHY mengajak seluruh pihak menjadikan pesan Presiden sebagai energi bersama untuk mengantarkan Indonesia pada kemajuan dan peran strategis di dunia internasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Deluh Anggara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, ada momen unik di tengah pidato Ketua DPR RI Puan Maharani di agenda sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia Jumat pagi. Ketua DPP PDIP itu menyanyikan beberapa bait lagu di hadapan tamu undangan di ruang paripurna. Imagine all the people sharing all the world. Mulanya dalam pidatonya Puan menyinggung soal hakikat pembangunan nasional, di mana pembangunan ditandai dengan membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan hingga ketertinggalan. Menangani hal itu ia sebut penting baik gender laki-laki maupun perempuan untuk hidup sejahtera. Ia sebut laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang memikul tanggung jawab yang sama dalam membangun peradaban dunia. Dan dari kondisi tersebut, ia merepresentasikan layaknya bait lagu John Lennon dengan judul Imagine. Bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia dan diberi kesempatan, keadilan, bukan sebagai afirmasi, tapi sebagai salah satu hal yang harus dijalankan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV, melaporkan. Ya pemirsa, sidang tahunan MPR bersama sidang DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta Jumat siang ini dihadiri 1.250 orang. Selain mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto, acara ini juga menjadi awal masa persidangan DPR untuk tahun sidang 2025-2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan jadwal sidang kali ini berbeda dibanding biasanya. Kali ini sidang tahun berlangsung 2 hari sebelum peringatan HUT RI yang jatuh setiap 17 Agustus. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menggelar sidang tahunan 15 Agustus 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Sidang tahunan ini merupakan rapat bersama antara MPR, DPR, dan DPD yang biasanya dilaksanakan pada 16 Agustus, sehari sebelum upacara detik-detik proklamasi. Namun, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan tahun ini jadwal sidang dimajukan karena 17 Agustus jatuh pada hari Minggu dan 16 Agustus bertepatan dengan hari Sabtu. Berdasarkan tata tertib MPR, jika tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka sidang diputuskan digelar 15 Agustus. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.